Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Natalia Borusaragi. Saya bersekolah di SMK Taruna Tekno Nusantara Medan. Saya dari kelas 11 TKJA. Selamat pagi Bu Tri Budiarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur unsur intrinsik dan struktur unsur ekstrinsik. Nah, di sini unsur intrinsik adalah unsur yang melekat langsung pada isi cerita itu. Sedangkan struktur unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar suatu cerita, namun berpengaruh pada isi cerita itu. Struktur unsur intrinsik dan ekstrinsik. Struktur unsur ekstrinsik cerpen terbagi menjadi 7. 1. Tema. Tema ialah hal pokok dalam sebuah cerita. Kedua, tokoh. Tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah cerita. Ketiga, alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan sebuah cerita. Dan alur ini ada 3 jenis. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. Yang keempat ialah setting atau latar. Setting atau latar ialah bagian penjelasan mengenai latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan yang kelima ialah sudut pandang. Sudut pandang ialah perspektif yang digunakan oleh si pembuat cerita. Sudut pandang ada terbagi 4 macam. Sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yang ketiga sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dan yang keenam adalah gaya bahasa atau majas, yakni menggunakan majas-majas atau gaya-gaya bahasa yang digunakan di dalam sebuah cerpen. Dan yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nilai yang bisa diambil dari sebuah cerita. Unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar belakang sejarah. Latar belakang sejarah bukan merupakan bagian dari cerita, namun dari penulisnya sendiri. Sebuah cerita sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari sejarah penulisnya. Yang kedua, latar belakang penciptaan. Latar belakang ini memiliki kaitan tujuan cerpen itu dibuat. Misalnya, cerpen untuk mengenang sahabatnya yang sudah meninggal untuk didedikasikan dengan seseorang. Yang ketiga, kondisi sosial masyarakat. Sedikit banyaknya kondisi masyarakat pada waktu penulis menuliskan cerita mempengaruhi ceritanya, seperti masa peperangan. Maka penulis mengekspresikan perasaannya pada waktu tersebut. Dan yang keempat, tingkat pendidikan, di mana penulis dapat menceritakan bahasa-bahasa yang tingkat pendidikannya yang mudah dimengerti dan menarik juga. Nah, sebelum masuk ke contoh cerpen, tahukah kamu apa itu cerpen? Cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa, tetapi cerpen lebih pendek dan singkat. Di sini saya akan mencontohkan sebuah cerpen dengan judul Belalang dan Semut. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu datang seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk dirinya.
Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini, apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat lagu. Apa? Dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, kini saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Struktur unsur intrinsik pada cerita Belalang dan Semut. 1. Tema. Tema dari cerita Semut dan Belalang itu ialah pekerja dan pemalas, di mana dapat kita lihat segerombolan semut itu bekerja keras, sedangkan seekor belalang itu seorang pemalas. Tokohnya dalam cerita itu ialah segerombolan semut dan belalang. Segerombolan semut ini memiliki watak yang baik hati dan bekerja keras, sedangkan seekor belalang memiliki watak yang pemalas. Di sini, alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju. Di sini, latar yang digunakan adalah latar waktu akhir musim gugur, musim panas, musim dingin, dan latar suasana yaitu kesah. Pandang yang digunakan pada cerita ini sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena saat bekerja semut bertemu dengan belalang. Dari situ dapat kita lihat menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat yang dapat kita petik dari cerita ini adalah janganlah sia-siakan hidupmu dengan bermalas-malasan. Struktur unsur ekstrinsik pada belalang dan semut. Pesan moralnya dari cerita tersebut dapat kita petik ialah ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Dan tingkat pendidikannya dapat kita lihat cerpen tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menarik pula. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Novita Natalia Borusaragi, mengucapkan terima kasih Putri Budiarti. Peace.